Shalom saudara terkasih dalam Kristus Yesus Tuhan. Saat ini kita akan mengupas kisah dari Henny Tun Liu sebagai tokoh yang dipakai Tuhan dalam pencurahan Roh Kudus di kota Soe tahun 1965. Henny Tun Liu yang memiliki nama lengkap Henderina Petronella Priscilla Gladstone. Ini wajah Henny Tun Liu. Henny Tun Liu berkhotbah dengan kuasa Roh Kudus. Setelah era Ratu Walu memudar, Tuhan membangkitkan pembaharu gereja Tuhan lainnya, yaitu Nona Henderina Petronella Tun Liu, yang setelah menikah lebih dikenal sebagai Priscilla Gladstone Tun Liu. Henderina Petronella Tun Liu yang sering disapa Ibu Henny adalah seorang putri Timor Asli. Ia adalah putri sulung dari Bapak Abednego Tun Liu, pendeta jemaat Fatu Bubut, Kecamatan Amanuban Selatan. Nona Henny Tun Liu pada tahun 1965 bekerja rangkap sebagai Direktur Sekolah Pendidikan Guru Kristen atau SPG Kristen dan Direktur SMA Kristen Soe. Henny juga mengalami lawatan Roh Kudus dan menerima pesan-pesan Tuhan Yesus secara langsung mengenai apa yang akan terjadi di hari-hari mendatang. Pesan-pesan Tuhan itu diceritakannya pada teman-temannya. Berita mengenai Tuhan Yesus berbicara secara langsung pada Henny Tun Liu akhirnya tersebar luas sampai ke seluruh kota Soe, sehingga menambah gempar masyarakat kota karena sebelumnya telah tersiar kabar tentang suara-suara dan penglihatan-penglihatan. Ayah Henny Tun Liu, yaitu pendeta Abednego Tun Liu, juga merasa sangat heran dengan peristiwa tersebut. Sebab menurutnya, meskipun ia sudah menjadi seorang pendeta selama bertahun-tahun, belum pernah sekalipun Tuhan berbicara padanya, seperti kepada anaknya yang adalah seorang guru dan kepala sekolah. Ini hal yang dianggap aneh tapi nyata. Untuk menjawab rasa penasaran yang ada, maka Bapak Yosef Christian mengajak istrinya yang bernama Bidan Emma Christian Tamelan untuk pergi menemui Henny Tun Liu yang disebut oleh Profesor Kurko dalam bukunya sebagai Tamar. Bidan Emma, istri dari Bapak Yosef Christian, adalah teman sekolah Henny Tun Liu sewaktu bersekolah di SPGK, Sekolah Pendidikan Guru Kristen, dan juga merupakan teman sepemondokan di rumah pendeta Peter Middelkoop semasa sekolah dulu. Pada malam itu, Henny Tun Liu menyampaikan pernyataan Tuhan kepada Bapak Yosef Christian bahwa Tuhan Yesus akan mengirimkan banyak pemuda-pemudi Soe untuk pergi melayani dia hingga ke daerah yang jauh, sedangkan ia sendiri akan dikirim Tuhan untuk mengikuti sekolah Alkitab di Bat Malang, Jawa Timur, dan dengan sendirinya ia akan berhenti menjadi guru. Mendengar pernyataan tersebut, Bapak Yosef Christian menganggap bahwa hal itu merupakan sesuatu yang mustahil. Sebab transportasi untuk ke kota Kupang yang hanya berjarak 110 km saja sudah sangat sulit. Mobil jarang, berjalan kaki butuh waktu 3 hari 3 malam. Apalagi harus pergi ke Batu Malang di Jawa Timur yang lebih jauh, itu sangatlah tidak mungkin. Di samping itu, kondisi saat itu uang sangatlah sulit untuk didapatkan. Apalagi untuk membiayai sekolah yang tentunya membutuhkan dana yang sangat besar.
Pertemuan malam itu ditutup dengan doa berkat oleh Henny Tun Liu. Dan doa ini juga agak sedikit mengusik pikiran dari Bapak Yosef Christian. Sebab biasanya doa berkat itu dibawakan oleh seorang pendeta. Sementara Henny adalah seorang guru. Namun demikian, kejadian itu membawa perubahan di dalam kehidupan Bapak Christian sekeluarga, di mana setelah malam itu, mereka sekeluarga selalu rajin berdoa dan membaca Alkitab secara bersama-sama. Henny Tun Liu bernubuat tentang muda-mudi Soe. Beberapa hari kemudian, Henny Tun Liu mengundang siswa-siswi SMP, SMA, SPG Kristen, dan SGA sekota Soe supaya hadir pada malam kebaktian di gereja yang akan ia layani sendiri. Malam itu suasana di gereja tersebut sangatlah ramai, dipenuhi oleh para siswa-siswi sekolah tersebut. Maka mulailah Ibu Henny berkhotbah, dan di dalam isi khotbahnya ia menyampaikan pernyataan dari Tuhan bahwa banyak dari anak-anak muda Soe akan dipakai Tuhan secara luar biasa untuk melayani hingga ke berbagai daerah yang jauh. Pada akhir kebaktian, ia mengundang bagi siapa yang mau melayani Tuhan Yesus untuk maju ke depan dan menuliskan namanya pada formulir yang telah disediakan di depan mimbar. Dan setelah itu, mereka diminta berlutut untuk didoakan. Malam itu ada ratusan muda-mudi yang mendaftarkan diri bersedia diutus pergi melayani Tuhan. Ini adalah ilustrasi muda-mudi kota Soe waktu itu yang menyerahkan hidup mereka untuk melayani Tuhan. Di antara mereka yang didoakan, ada seorang remaja bernama Agus Tamelan, dan di kemudian hari Agus Tamelan melayani Tuhan di Bengkulu, Sumatera sebagai pendeta. Sementara yang lain diutus Tuhan pergi melayani Tuhan ke berbagai tempat. Henny Tun Liu berkhotbah dan bersaksi dengan kuasa Roh Kudus. Minggu keempat bulan September 1965, Henny Tun Liu berkesempatan berkhotbah dan menyaksikan panggilan hidupnya menjadi seorang hamba Tuhan. Ini adalah gereja Maranatha Soe, tempat di mana Ibu Henny berkhotbah. Khotbah dan kesaksian itu penuh dengan kuasa dan disertai berkat Tuhan yang amat besar. Proses ini terjadi selama 1 minggu dengan pokok-pokok atau isi khotbah dan kesaksian antara lain. Penggenapan nubuat Nabi Yoel yang terambil dalam kitab Yoel pasalnya yang kedua ayat 28-29. Bertobatlah kamu, karena kerajaan sorga sudah dekat. Taat dan setia kepada Tuhan, firman dan perintahnya adalah satu kewajiban mutlak. Bebaskan diri dari penyembahan ilah lain. Bebaskan diri dari banyak penyakit patologi sosial, perjudian, minuman keras, mencuri, perselingkuhan, pertengkaran, permusuhan, pembunuhan, dan lain-lain. Hidup baru dengan iman yang bertumbuh dan berbuah. Dan masih banyak lagi tema-tema khotbah lain yang menggugah iman. Khotbah-khotbah ini tentu saja mengherankan jemaat Soe, karena Henny adalah seorang jemaat biasa yang belum pernah sekolah Alkitab. Jadi Henny belajar dari mana? Diajar oleh siapa? Roh Kudus hadir, merombak dan membangun. Pasca kesaksian Ibu Henny, terjadi perubahan sosial dan moral yang sangat besar di tengah jemaat Kristen kota Soe,
dan Timur Tengah Selatan, umumnya warga Gemit. Kebiasaan minuman keras dan pencurian berhenti. Atas inisiatif pribadi, orang-orang dengan sukarela menyerahkan leu-leu atau jimat ke gereja untuk dibakar. Kehidupan jemaat terasa makin indah. Bahkan pada suatu momen di mana penjara rumah tahanan di Soe kosong karena kekurangan penghuni, semua kondisi berubah secara luar biasa menuju pertobatan. Satu hal penting lainnya adalah digenapinya nubuat Nabi Yoel dalam kitab Yoel 2 ayat 28-29. Pada kebaktian hari Minggu, gedung gereja penuh sesak, dan pada hari-hari lain pun gedung gereja dipenuhi oleh anggota jemaat yang haus akan Tuhan. Mereka datang untuk bersaksi, memuji Tuhan. Mereka bersaksi tentang pengalaman iman pribadi, tentang mimpi, tentang penglihatan yang Tuhan berikan sambil menyanyikan kidung pujian. Puji Tuhan. Gedung gereja Maranatha yang cukup besar itu dirasakan tidak cukup luas. Maka gedung sekolah SGA Kristen, SMA Kristen, dan SMP Kristen Soe dipenuhi dengan kegiatan kesaksian dan pujian. Praktisnya, kegiatan belajar mengajar di sekolah terhenti karena suasana peristiwa iman sedang berlangsung dengan sangat hebat. Sepintas kedengarannya amat gaduh, bukan karena perkelahian, tetapi karena pencurahan Roh Kudus pada semua jemaat untuk bersaksi dan menyanyikan pujian bagi Tuhan. Pihak pimpinan Gemit Maranatha tidak berpangku tangan. Pendeta YME Daniel beserta para penatua dan diaken jemaat berbahasa daerah dan juga pendeta Benyamin Manuain beserta para penatua dan diaken dari Gereja Bahasa Indonesia bersikap waspada, siaga untuk mendengar, memantau, membimbing, dan mengarahkan jalannya kegerakan ilahi yang mulai terjadi. Suasana heboh ini juga membuat pihak keamanan hadir dengan niat untuk menegur atas keributan yang terdengar. Tetapi justru mereka juga mendapat jamahan Tuhan lewat kuasa Roh Kudus. Akhirnya mereka sendiri bertobat dan siap menjadi pemberita Injil Tuhan. Munculnya tim doa dan pekabaran Injil. Proses bimbingan dan arahan dari semua pemimpin jemaat membawa hasil dan dampak positif, seperti mulai bermunculan kelompok-kelompok doa, belajar pendalaman Alkitab sebelum siap diutus untuk memberitakan Injil Tuhan. Hal yang berkesan adalah kebanyakan anggota kelompok-kelompok doa ini berasal dari kalangan muda-mudi. Dari sinilah terjadi pertumbuhan kelompok-kelompok doa yang terus berkembang aktif hingga saat ini. Di sisi lain, kelompok dan tim pekabaran Injil juga berkembang dan bekerja tidak hanya di tingkat lokal, tetapi juga di tingkat regional, nasional, bahkan internasional. Salah satunya adalah Meltari, yang sejak tahun 1966 beliau bekerja sebagai hamba Tuhan dan pengabar Injil sampai ke Amerika, Eropa, Australia, Afrika, dan Asia. Ada juga utusan Injil Soe yang bertugas di Brasilia, Bangladesh, Amerika Latin, India, Afrika, bahkan di Tesalonika, Yunani.
Kelompok atau tim pekabaran Injil yang terbentuk pada akhir 1965 amat banyak jumlahnya. Ada sekitar 75 tim yang telah dibina, dibimbing, dan diarahkan oleh pimpinan jemaat, baik jemaat bahasa daerah maupun jemaat bahasa Indonesia. Dengan berjalannya waktu, memang ada tim yang bubar di tengah perjalanan, tetapi ada pula yang tetap bertahan puluhan tahun melewati berbagai tantangan. Untuk mempertahankan pergerakan iman yang dahsyat ini, maka para pemimpin jemaat pada tahun 1970 membentuk satu badan yang diberi nama LPP, Lembaga Pendidikan Penginjilan. Pimpinan pertama dari LPP ini adalah almarhum Pendeta Sarjito. LPP bertujuan agar para pemuda-pemudi yang telah terpanggil oleh kuasa Roh Kudus dapat melaksanakan tugas penginjilan dengan lebih maksimal. Alumnus LPP SOE ini telah banyak yang berkarya di seantero Nusantara seperti Sumatera, Kalimantan, NTB, Papua, bahkan di luar negeri. Henny Tun Liu masuk Institut Injil Indonesia Batu Malang, menikah dan memakai nama Priscilla Gladstone Tun Liu. Akhirnya pada bulan Oktober 1965, Ibu Henny menyerahkan jabatan kepala sekolah kembali kepada Yayasan Pendidikan Kristen dan pergi ke Malang, Jawa Timur untuk melanjutkan studi pada Institut Injil Indonesia di Batu Malang. Ini adalah waktu di mana Ibu Henny di Institut Injil Indonesia Batu Malang. Beberapa tahun kemudian, setelah menyelesaikan pendidikan di I3 Batu Malang, Ibu Henny menikah dengan Pastor John Gladstone di Inggris, lalu melayani di negara Jerman, kemudian bermisi ke India. Namanya pun dipanggil menjadi Priscilla Gladstone Tun Liu. Ini waktu pernikahan Ibu Priscilla dan Bapak John Gladstone. John Gladstone dan Ibu Priscilla saat di Eropa. Di Mumbai, mereka mendirikan The City of the Lord Church, Gereja Kota Allah, lalu membuka sekolah Alkitab, merekrut dan melatih pekerja misi untuk melayani orang India, khususnya suku Pune. Ini waktu Ibu Priscilla saat melakukan training dan penuritan. Ini pada waktu saat pelulusan murid-murid sekolah Alkitab. Priscilla Gladstone Tun Liu berpulang ke rumah Bapa di sorga. Pastor John Gladstone meninggal karena kecelakaan mobil pada tahun 2017. Sementara Ibu Priscilla Gladstone Tun Liu berpulang ke rumah Bapa di sorga pada tanggal 12 Februari 2021 karena komplikasi Alzheimer. Ini pada saat Ibu Henny Tun Liu dirawat di rumah sakit, ditemani putrinya yang bernama Yolyandri Solifide Malipudi. Pelayanan Pastor John Gladstone dan Priscilla Gladstone Tun Liu dilanjutkan oleh putrinya Yolyandri Solifide Malipudi bersama suaminya Pastor Jai Malipudi. Berikut ini foto-foto kenangan pelayanan Pastor John Gladstone dan Priscilla Gladstone Tun Liu di India. Ini adalah keluarga Ibu Priscilla Gladstone. Bapak John Gladstone
Ibu Yoliandri Solifide Malipudi, dan Ibu Jerusa Gladstone. Ibu Priscilla Gladstone melayani kaum wanita di gereja. Inilah anak-anak di Priscilla Children Home di Diga, Navi Mumbai, Maharashtra, India. Bapak John Gladstone bersama New Admission untuk Children Home. Ibu Priscilla Gladstone bersama putri-putri di Priscilla Children Home. Ibu Priscilla kirim anak panti asuhan ke sekolah. Ini pada saat presentasi dansa di waktu Hari Kemerdekaan India oleh putri-putri dari Priscilla Children Home. Ini pada waktu anak-anak panti asuhan belajar keyboard. Anak-anak panti asuhan belajar komputer. Anak-anak di Priscilla Children Home mengerjakan tugas. Mereka memasak chapati, roti India. Anak-anak di Children Home doa malam. Bapak John Gladstone sharing firman Tuhan waktu persekutuan doa anak-anak panti yang diadakan setiap malam. Ibu Henderina Petronella Priscilla Gladstone saat kunjungan ke Batam. Ini pada waktu Bapak John Gladstone meninggal dunia pada tahun 2017. Ini foto Ibu Priscilla Gladstone Tunliu sesudah Bapak John Gladstone meninggal dunia pada tahun 2017 karena kecelakaan mobil. Ini kunjungan dari ibu-ibu anggota gereja sesudah Bapak John Gladstone meninggal dunia. Ini waktu di mana kondisi Ibu Heni semakin memburuk dan dirawat oleh putrinya Ibu Yori. Ini suami daripada Ibu Yori, Pastor Jai Malipudi. Ibu Priscilla Gladstone, biar sudah sakit Alzheimer, masih rajin baca Alkitab tiap hari. Ibu Priscilla Gladstone Tunliu lahir pada tanggal 15 Juli 1939 dan meninggal pada tanggal 11 Februari 2021. Ini saat Ibu Priscilla Gladstone meninggal dunia. Saudara-saudara bisa melihat di India pada saat seseorang meninggal, jasadnya dibawa menggunakan truk. Ini pada waktu dibawa untuk dimakamkan. Ini pada waktu prosesi ibadah pemakaman. Ini adalah makam dari Ibu Priscilla Gladstone Tunliu. Ini adalah keluarga dari Ibu Yoliandri Solifide Malipudi bersama Bapak Jai Babu Malipudi. Di belakangnya itu adalah anak-anak mereka, Hepzibah Jemima Malipudi,
Gladys Henderina Malipudi, dan yang paling bungsu Joshua Jai Malipudi. Ini adalah keluarga dari Ibu Jerusa Gladstone. Anak-anaknya yang bernama Joseph, Benyamin, dan Esther. Ini pada saat Pastor Jai Malipudi memimpin kebaktian. Ini pada saat Pastor Jai Malipudi membaptis mereka. Proyek sumur pompa air bersih untuk masyarakat. Pengobatan gratis pada masyarakat pedalaman. Melayani daerah-daerah kumuh. Apapun yang kau lakukan pada mereka, itu sebenarnya kau lakukan pada Tuhan. Tetap memberitakan kabar baik pada semua orang dalam segala keadaan. Ini aktivitas pada masa COVID. Mereka membagi-bagikan makanan dan baksos. Mereka berdoa bersama. Mereka memberi makan kaum miskin pada saat corona di tahun 2021. Mereka memberi sembako dan juga pakaian. Mereka membagi-bagikan makanan pada masyarakat yang membutuhkan. Ini pada saat mereka persiapan untuk melakukan baksos. Anak-anak di Priscilla Children Home sekarang. Ini mission code dari Ibu Priscilla Gladstone Tunliu. I cannot possible save the thousands of children perishing on the streets, but I can definitely help a few. Mungkin saya tidak dapat menyelamatkan ribuan anak terlantar di jalanan, tetapi setidaknya saya bisa menyelamatkan beberapa di antaranya. Disadur oleh suara pemenang dari berbagai literatur dan sumber internet. Jika saudara diberkati dengan kisah para revivalist, Heroes of Faith, kisah pahlawan iman ini, dukung dan doakan kami agar bisa membuat kisah-kisah revivalist berikutnya. Salurkan donasi saudara untuk pembuatan Heroes of Faith ini ke Dompet Misi BCA 555 033 2436 atas nama Heru Chandra Mulia, kode HOF. Questions and answer hubungi PIC Linda WA +62 81 759 1948. Sampai bertemu di kisah Heroes of Faith selanjutnya.
Tuhan Yesus memberkati. Sekarang kami mau ajak saudara bermisi ke Papua. Pelayanan misi di Papua memerlukan banyak dukungan doa dan dana. Banyak guru misi di pedalaman perlu disubsidi atau diadopsi. Jika saudara bisa pergi melayani, pergilah. Jika saudara tidak bisa pergi melayani, mari dukung saudara-saudara kita yang bisa pergi melayani dengan doa dan dana. Kami mengumpulkan bantuan barang untuk Papua berupa Alkitab, buku rohani anak-anak, buku kesaksian, peralatan sekolah, sepatu sekolah, peralatan mandi, permainan sekolah minggu, makanan, snack dan permen, celana pendek untuk anak-anak dan dewasa, kaos untuk anak-anak dan dewasa. Untuk pengiriman bantuan barang, silahkan kirim dukungan saudara ke Pelayanan Nafiri Allah Terakhir, Jalan Kedung Doro 82E, F, Surabaya. Untuk dukungan dana misi Papua, silahkan kirim ke Dompet Misi BCA 555-033-2436 atas nama Heru Chandra Mulia, kode Papua. Untuk pengiriman paket bantuan material dan Joybox, salurkan dukungan dana pengiriman Joybox ke Dompet Misi BCA 555-033-2436 atas nama Heru Chandra Mulia, kode Joybox. Untuk informasi lebih lanjut silahkan hubungi Saudari Linda, WA +62 81 759 1948. Together for the Gospel. Tuhan Yesus memberkati.